Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Nah, kali ini Skode Aplikasi akan membahas satu buah aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi penyewaan transportasi di Bumi Desa ya, atau BUMDes gitu ya. Nah, di aplikasi ini kita menggunakan 3 hak akses. Yang pertama hak akses untuk pelanggan, yang kedua hak akses untuk administrator, dan yang ketiga itu hak akses untuk supir. Jadi ada 3, ada akses pelanggan, admin, dan supir. Nah, kita langsung aja melakukan proses transaksinya bagaimana. Jadi terlebih dahulu kalau di halaman pelanggan itu terdapat 3 atau 4 menu ya di atas ya. Ada home, ada penyewaan, riwayat sewa, dan login. Nah, untuk riwayat sewa segala macam itu nanti kita bisa akses kalau misalnya kita sudah login terlebih dahulu. Nah, di halaman login ini sendiri, kalau sudah mempunyai username dan password, kita tinggal login aja dengan username dan password yang sudah ada. Tapi kalau misalnya belum ada, kita lakukan pendaftaran. Kita coba lakukan pendaftaran baru. Kita inputkan kolom-kolom yang sudah tersedia di sini. Mulai dari nama, ya, namanya misalnya Trianto. Terus di sini alamatnya misalnya Indonesia, laki-laki, nomor teleponnya berapa, terus emailnya kita inputkan sebagai contoh aja. Kita coba inputkan Trianto juga sebagai username dan passwordnya. Kita copy aja, kita paste ke sini, kita langsung login. Nah, ini pendaftaran berhasil, silakan login. Maka data yang sudah kita daftarkan tadi, akunnya bisa kita pakai untuk melakukan login ke dalam aplikasinya. Kita tinggal login ke dalam halaman aplikasinya, kita scroll ke bawah. Tunggu sampai proses loadingnya selesai ya. Karena ini berpengaruh sama internet juga, karena ini saya demonya online ya. Terus kita login aja ke sini. Passwordnya juga Trianto, kita login. Nah, setelah login maka nanti akan tampil halaman dashboard, halaman utama dari ininya juga ya, pelanggannya juga. Ada data kendaraan yang ditampilkan di sini. Ini semua data kendaraan yang tersedia yang sudah diinputkan melalui administratornya. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, kalau mau melakukan penyewaan, kita bisa klik penyewaan. Kalau mau lihat riwayat penyewaan, kita bisa lihat riwayat penyewaan. Kita klik dulu riwayat penyewaan. Di sini kan statusnya akun baru, jadi pastinya tidak ada memiliki riwayat transaksi sebelumnya. Kita cek dulu. Nah, ini belum ada memiliki riwayat transaksi apapun karena ini masih akun baru. Kita coba melakukan penyewaan. Jadi kita tinggal pilih nih ya, penyewaan. Kita masuk ke dalam aplikasi atau menu penyewaan, kita tunggu loadingnya selesai. Nah, di sini ada pilih lokasi dulu nih, atau pilih rute. Nah, rute yang ingin dilakukan atau yang ingin dikunjungi itu dari mana nih? Misalnya ada Jambi Padang, Jambi Palembang, atau sebaliknya. Nanti ini ada 2 rute yang diinputkan, dan di sini ada Jambi Padang dan ada nominal harganya juga. Nah, untuk menambahkan rute ini itu bisa nanti di halaman administrator. Kita coba admin ya, admin. Di halaman administrator kita coba lihat. Kita tunggu hingga proses selesai ya. Nah, di halaman administratornya itu bisa kita inputkan data rute. Nah, ketika misalnya kita inputkan rute di sini, otomatis dia akan tampil di sini. Nah, sebelum menginputin rute, pastinya juga perlu menginputkan data kendaraan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita lanjut aja prosesnya. Misalnya kita mau dari Jambi ke Padang, kita pilih di sini. Kita proses. Maka nanti akan direkomendasiin dengan kendaraan yang tersedia untuk rute tersebut. Nah, untuk Jambi Padang itu ada 2 kendaraan nih yang bisa disewa. Ada Wisata Jaya dan Harum Bakti. Jadi kan tadi ada 3 mobil tuh. Nah, yang 1 mobil itu tidak masuk ke dalam rute perjalanan Jambi Padang gitu ya. Itu juga nanti bisa diatur di sini ya, di data kendaraan. Jadi di data kendaraan itu nanti kita bisa pilih rute yang tersedia. Jadi
rute tersedia itu ada 2. Nanti kalau misalnya kita input data nanti nama mobilnya apa, nanti kita bisa pilih mobil ini rutenya kemana, nanti bisa inputkan di sini foto mobilnya, plat dan warna. Nah kita langsung aja melakukan transaksi ya. Kita misalnya mau pilih Wisata Jaya, harganya tadi kita coba cek, kita pesan ya. Tadi harganya kan bisa dilihat di home ya. Nah ini pesan, kita coba pesan yang mobil ini ya, mobil ini kita pesan, nanti akan muncul informasi selanjutnya di sini. Nah Wisata Jaya Jambi Padang ini harganya 9 juta gitu ya. Kalau misalnya mau ganti mobil silahkan kembali ke menu sebelumnya. Kalau misalnya oke dengan mobil ini, kita ajukan penyewaan. Ini berhasil, admin akan segera memproses. Nah data yang sudah diproses di sini nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh admin untuk menentukan siapa supirnya gitu ya, atau siapa supirnya. Nanti kita coba lihat lagi di sini. Nah ini sudah penyewaannya, sudah menunggu proses oleh admin. Kita masuk ke admin, kita masuk ke data pemesanan. Nah di sini akan muncul data terbaru di tanggal 15 itu Wisata Jaya, total biayanya itu 9 juta. Kita proses di sini. Kita proses, ini data yang diambilkan, yang diinputkan oleh pelanggan tadi, rute dan lain-lain, nama pelanggannya juga ada. Kita tinggal pilih di sini, kita mau arahkan ke supir yang mana nih gitu ya. Supirnya misalnya si Fuad ya. Kita tinggal proses supir, nanti data berhasil diupdate ya. Oke. Kalau sudah diupdate, ini menunggu konfirmasi supir. Nah kita tinggal login ke dalam hak akses supirnya ya. Hak akses supirnya kita tinggal masuk sebagai Fuad, juga Fuad. Kita login ke dalam aplikasinya. Nanti di sini masuk ke halaman konfirmasi juga, Nah ini kita masuk ke data pemesanan. Jadi supir bisa mengecek nih apakah ada orderan yang masuk apa enggak nih. Nah ternyata ada nih yang butuh dikonfirmasi. Kalau ini kan statusnya yang sudah diterima oleh supir. Kita konfirmasi nih di tanggal 15 gitu ya, ada yang melakukan pemesanan. Oke, ternyata kita terima dengan rinciannya itu total biayanya 9 juta dan komisi supir itu 30% dari 9 juta itu 2.700.000. Jadi ini kita langsung ambil komisi supir itu 2.701.000, 30%. Ini bisa kita terima atau kita tolak. Jadi supir bisa terima atau bisa tolak. Kita terima. Nah, oke. Nah, setelah supir terima, maka nanti alurnya lagi akan di sini statusnya berubah ya. Masuk ke data pelanggan. Di data pelanggan ini kita refresh ya, di data pelanggan ini nanti akan diarahkan ke melakukan pembayaran oleh si pelanggan tadi. Kita refresh di riwayat ini ya, di riwayat sewa ya, karena supirnya tadi sudah menerima dan sudah diteruskan ke supir Fuad tadi ya. Oke, riwayat pemesanan. Nah, di sini akan muncul nih detail supir. Jadi kalau misalnya kita mau lihat supirnya siapa, namanya si Fuad, laki-laki, alamatnya di mana, emailnya apa, nomor teleponnya ini gitu kan. Kalau misalnya cocok gitu ya, nanti tinggal ajukan lakukan pembayaran. Nah, tinggal melakukan pembayaran. Kita upload bukti pembayarannya di sini sebesar nominal sewanya tadi. Kita coba upload bukti pembayarannya. Nah ini ada bank BCI, BCA dan BRI. Nah untuk data banknya bisa ditambahkan di data admin juga. Nah ini bisa diedit di sini ya, di data bank. Jadi nanti berelasi ke sini, ke BNI, BCA dan BRI. Nah kita tinggal pilih juga nih, berelasi juga nih. Kita pilih BCA aja, harganya sekian. Kita upload nominalnya sebesar 9 juta rupiah untuk melakukan penyewaan. Kita upload bukti pembayarannya. Kita cari bukti pembayaran ini, kita upload. Oke, kita proses pembayaran. Nah, berhasil. Nanti setelah berhasil,
maka nanti akan masuk ke admin lagi ya, admin lagi untuk admin bisa melihat informasi gitu kan, informasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh si pelanggan tadi. Nah, sini statusnya menunggu konfirmasi pembayaran. Nah, nanti di sini kita coba refresh di data pemesanan. Nah, ini kan menunggu supir ya, menunggu supir, nanti akan berubah lagi statusnya proses pembayaran user gitu ya. Nah, ini proses pembayaran user. Nah, yang kalau selesai dia prosesnya seperti ini, proses pembayaran selesai. Jadi kita tinggal klik nih proses pembayaran user kalau misalnya sudah ada yang melakukan pembayaran. Nah, ini bukti pembayarannya kita cek apakah benar apa tidak. Ini bisa diklik ya, bisa diklik, nanti bisa dicek pembayarannya benar atau tidak gitu ya. Nanti kita tinggal selesai atau tolak. Kalau misalnya salah, kita bisa tolak, nanti bisa direvisi oleh si user. Terus nanti di sini ada selesai. Kalau misalnya proses pembayarannya itu sudah selesai, alurnya kan selesai ya. Nanti statusnya akan berubah juga di sini. Nah, jadi statusnya itu yang tadinya menunggu proses pembayaran oleh user, nah, berubah menjadi proses pembayaran selesai. Dan ketika misalnya kita refresh di sini di data pelanggan, kita coba lihat, kita coba refresh. Kan di sini tadi menunggu konfirmasi ya, konfirmasi pembayaran. Kita refresh datanya, nanti statusnya juga akan berganti. Nah, penyewaan pembayaran Anda selesai, berarti nanti tinggal melakukan keberangkatan oleh bus yang ingin dinaiki ya. Nah, begitu proses alur transaksinya ya. Jadi semuanya bisa dilihat riwayat pemesanannya di sini. Dan untuk di admin itu bisa kita lihat di master data. Ini bisa mengelola data ya. Sebelum melakukan transaksi dilengkapi dulu nih data-data yang misalnya seperti data admin. Ini untuk login ke dalam adminnya tadi kan kita login dengan username admin. Nah, itu nanti bisa diedit sini atau ditambah usernya di sini. Data bank itu untuk menginputkan data bank yang ingin dituju untuk melakukan transfer yang seperti saya jelaskan tadi. Data kendaraannya nanti kalau misalnya data kendaraannya mau diedit atau mau ditambah, silakan inputkan di data kendaraannya terlebih dahulu. Nah, ini ya, di data kendaraan nanti tinggal tambah, mau diedit namanya, gambarnya atau platnya atau warnanya, silakan diedit di sini. Dan tentunya juga harus menginputkan rute terlebih dahulu karena di setiap kendaraan ini mempunyai rute perjalanan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kendaraannya sama dan rutenya PP ya, misalnya Jambi Palembang, Palembang Jambi, ya inputnya nanti 2 kali dengan nomor yang sama tapi dengan rute yang berbeda. Nah, terus di sini ada data komisi. Nah, kalau komisi ini untuk pembagian komisi untuk supir ya. Kita bisa lihat di sini, dan supir juga nanti bisa lihat pembagian komisinya di sini. Data pembagian komisinya. Kalau yang ini untuk melihat semua komisinya. Terus di sini ada pemesanan yang kita cek juga tadi. Di sini ada rute. Rutenya juga bisa kita tambahkan. Kalau misalnya yang kita inputkan 2 seperti contoh tadi, maka cuma 2 yang nampil, tapi kalau kita inputin 5 maka akan 5 juga yang nampil. Terus di sini ada data supir. Nah, ini kita coba inputkan data supir nanti di sini. Nah, jadi data supir ini kalau kita inputkan di sini maka supirnya kita bisa login di sini. Nanti kalau misalnya sudah diinputkan di sebagai data supir, nanti bisa login dengan username dan password yang sudah diinputkan tadi. Seperti yang saya coba tadi di akses login supir atas nama Puat tadi. Ini sebelumnya juga sudah kita inputkan data supirnya di sini, makanya saya bisa login. Terus di data user, nah di data user ini adalah kita bisa tambahkan manual dari tambah data yang ada di halaman administrator, juga bisa kita tambahkan dari halaman pendaftaran tadi. Halaman pendaftaran akun atau pendaftaran user tadi. Kalau misalnya kita melakukan proses pendaftaran nanti akan masuk ke sini. Seperti yang saya inputkan tadi, ada Trianto, laki-laki Indonesia, dan informasi lainnya nanti akan masuk secara otomatis ke dalam data user. Nah, begitu. Nah, untuk di laporan ini bisa kita cetak laporan berdasarkan data yang sudah diinputkan. Misalnya di sini kita bisa cetak laporan data admin, bank, kendaraan, komisi hingga data user. Nah, kita juga bisa lihat nih rekapan data pemesanan yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Ini kita bisa cetak keseluruhan
Ini ya, kita bisa cetak keseluruhan, mau kita preview, mau kita print, atau mau kita ekspor bisa. Kita juga bisa cetak berdasarkan nama kolomnya gitu ya, nama kolom, dan bisa kita cetak berdasarkan periode. Ini paling sering digunakan. Kita bisa cetak periodenya. Jadi ya kita mau lihat pemesanan di bulan ini berapa. Kita bisa tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Kita bisa print preview. Maka nanti akan tampil halaman semua pemesanan yang ada di bulan 5 ini. Jadi ada semuanya akan tampil di sini. Nah, gitu ya. Nah, terus di halaman sopir itu sendiri bisa mengakses beberapa menu aja, bisa mengakses data komisi, bisa mengakses data pemesanan atau melakukan konfirmasi pemesanan, dan bisa melihat informasi profil dari supir masing-masing. Nah, untuk komisinya kita bisa lihat di sini komisinya itu nanti bisa kita lihat di sini. Komisinya ini akan dibagi berdasarkan user masing-masing. Jadi cuman bisa melihat komisi masing-masing berdasarkan supir yang login. Nah, di sini ya. Ini data supirnya tadi. Ini bisa diedit ya, data supirnya tadi bisa edit. Nah, komisinya nanti kita coba lihat komisinya. Nah, ini puat. Ini komisinya dapat 2.700.000, terus di pemesanan sebelumnya itu dapat 2.700.000 gitu kan. Terus di tanggal 14 juga dapat 1.800.000 gitu kan. Nah, ini bisa dilihat komisi berdasarkan siapa yang login. Karena saya loginnya sebagai puat, maka di sini komisi puat yang tampil. Nah, begitu penjelasan dari aplikasinya. Ini sudah sangat keren banget aplikasinya, sudah bisa didemokan juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.